Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel review saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berorientasi Pembelajaran Abad 21 pada materi Pelantai kelas 10 SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo. Dengan saya sendiri penulis yaitu Hani Sesara dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada materi Pelantai kelas 10 yang nantinya digunakan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo. Kelayakan dinilai dari kelayakan berdasarkan isi, konstruksi, teknis penyajian, dan kegrafikan. Nah, pendahuluan atau latar belakangnya, pada abad 21 ini diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi yang memiliki keahlian berpikir tingkat tinggi, antara lain berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya. Assessment and Teaching of 21st Century Scale mengorganisasikan keterampilan abad 21 menjadi 4 kategori, yaitu Way of Thinking, Way of Working, Tool for Working, Skill for Living in the World. Nah, pembelajaran yang hanya memberikan informasi kepada siswa tidak akan efektif dalam memunculkan keingintahuan. Oleh karena itu, teknik yang bisa dilakukan guru adalah menyajikan hal-hal yang bersifat kontradiktif dan melalui pembelajaran berbasis penyelidikan dan pembelajaran berbasis masalah seperti pengerjaan LKPD. Maka dari itu, LKPD digunakan untuk membantu tumbuhnya kreativitas siswa agar dapat menjawab suatu permasalahan, sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa akan aktif mencari dan menemukan sendiri jawaban permasalahan, sedangkan guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Nah, subjek materi pelantai ini diimplementasikan pada KD 3.8 dan 4.8 yang bertujuan untuk menerapkan prinsip klasifikasi dalam tanaman ke dalam divisi berdasarkan pengamatan dan metagenesis tanaman dan peran mereka dalam kelangsungan hidup di bumi. Nah, materi ini adalah materi yang sesuai dengan target pembelajaran abad 21, yaitu peserta didik yang berpikir kritis kreatif. Nah, metode penelitiannya yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. LKPD yang dianalisis kesesuaiannya adalah LKPD yang digunakan di kelas 10, yaitu dengan kesesuaian kelayakan isi, syarat teknis, syarat konstruksi, dan kegrafikan. Hasil dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan keadaan sekarang, saya mengambil hasil dari suatu jurnal dari ASMI tahun 2018. Didapatkan bahwa LKPD yang digunakan berdasarkan 3 aspek tersebut didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi terdapat di perolehan aspek kelayakan isi, yaitu 97,4%, sedangkan skor terendah berasal dari aspek konstruksi, 85%. Nah, berdasarkan isi didapatkan presentasi keseluruhan sebesar 97,4%, sehingga secara keseluruhan dikategorikan sangat baik. Nah, LKPD yang ini disajikan sesuai dengan KI dan KD, biologi, dan indikator yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian berdasarkan kelayakan teknis ini didapatkan skor 93,4%, sehingga secara keseluruhan dikategorikan sangat baik. Untuk aspek teknis, komponen tertinggi adalah menggunakan huruf cetak, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kelayakan kegrafikan, LKPD ini mendapatkan nilai 85,29%, sehingga secara keseluruhan dikategorikan sangat baik. Pada kelayakan kegrafikan ini adalah skor terendah terdapat pada bagian ilustrator cover buku. Nah, dapat disimpulkan bahwa LKPD yang digunakan pada kelas 10 sudah layak untuk digunakan dari segi kelayakan isi, konstruksi, teknis, dan kegrafikan. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya rata-rata keseluruhan yaitu 90,16%, dengan rincian kelayakan isi adalah 97,4%, kelayakan konstruksi 85%, kelayakan teknis 93,3%, dan kegrafikan 85,29%, sehingga secara keseluruhan sangat baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.